Senyum licik mertuaku seketika berubah menjadi jeritan horor saat aku berkata bahwa gulai buatannya justru kuberikan semuanya untuk bekal makan siang suamiku. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Banyak orang bilang kalau punya rumah gedongan dan harta melimpah itu enak. Tapi nyatanya aku malah merasa seperti burung dalam sangkar emas yang kuncinya hilang entah kemana. Namaku Andini, pewaris tunggal kekayaan orang tua yang sayangnya terjebak dalam pernikahan yang lebih mirip drama sinetron siang bolong. Setiap hari, aku duduk di sofa mahal yang empuk ini, menatap dinding rumah yang penuh lukisan, sambil bertanya-tanya kenapa kehangatan keluarga rasanya mahal sekali harganya, padahal listrik di rumah ini tidak pernah padam. Suamiku, Mas Firman, adalah lelaki yang punya dedikasi tinggi, tapi sayangnya dedikasi itu bukan untuk mencari nafkah atau membahagiakan istri. Dia mendedikasikan seluruh jiwa dan raganya untuk ikan-ikan di laut yang bahkan belum tentu mau memakan umpan pancingnya. Bayangkan saja, dia lebih hafal jenis-jenis joran pancing dan harga umpan cacing daripada tanggal ulang tahun pernikahannya sendiri. Kalau ditanya kerjaannya apa, dia akan menjawab dengan gagah bahwa dia sedang membangun koneksi dengan alam. Padahal maksudnya ya cuma duduk melamun di pinggir dermaga menunggu nasib baik. Rutinitas paginya lebih disiplin daripada tentara yang mau upacara bendera. Sebelum matahari sempat mengintip dari ufuk timur, Mas Firman sudah sibuk di garasi, mengelap alat pancing mahalnya seolah-olah itu adalah bayi yang baru lahir. Dia akan berangkat dengan mobil yang bensinnya aku isi penuh, membawa bekal makanan yang disiapkan pembantu, dan dompet yang isinya tentu saja kartu kredit tambahanku. Kadang aku berpikir, ikan di laut sana pasti lebih kenyang dan sejahtera karena sering dikasih makan umpan mahal oleh suamiku. Sementara aku di rumah cuma bisa makan hati melihat kelakuannya. Kalau ada presiden klub penggemar Mas Firman, pasti Ibu Ratmi, mertuaku, adalah pemenang mutlaknya. Ibu mertuaku ini punya bakat luar biasa dalam memutarbalikkan fakta. Sampai-sampai aku kadang bingung mana yang benar dan mana yang salah. Di matanya, Mas Firman adalah pangeran tanpa celah yang sedang lelah menghadapi kerasnya dunia, sehingga butuh hiburan memancing untuk menjaga kesehatan mentalnya. Padahal setahu aku, satu-satunya hal keras yang dihadapi Mas Firman adalah keputusannya memilih umpan udang atau cumi-cumi hari ini. Pernah sekali aku mencoba mengeluh soal ini, tapi balasannya malah ceramah 7 hari 7 malam yang membuat kupingku panas. Ibu Ratmi dengan nada tingginya akan bilang kalau aku ini istri yang tidak bersyukur, cuma tahu mengeluh, dan tidak mendukung hobi suami. Katanya, laki-laki itu butuh pelepasan, butuh ruang sendiri. Dan aku sebagai istri yang punya banyak uang seharusnya memfasilitasi itu semua tanpa banyak tanya. Logika yang sangat ajaib, kan? Seolah-olah uang warisan orang tuaku memang ditakdirkan untuk mensponsori kegiatan memberi makan ikan di laut lepas. Lucunya, meskipun Mas Firman pergi memancing hampir setiap hari dari pagi buta sampai larut malam, dia jarang sekali membawa pulang ikan. Kalaupun pulang bawa ikan, ukurannya paling cuma sebesar jari kelingking yang kalau digoreng pun dagingnya langsung hilang entah kemana. Alasannya selalu macam-macam, mulai dari ombak yang terlalu besar, angin yang tidak bersahabat, sampai alasan konyol kalau ikannya lagi puasa massal. Aku cuma bisa manggut-manggut saja, menahan tawa getir sambil membayangkan ikan-ikan itu menertawakan suamiku dari dalam air. Hubungan kami di rumah ini berjalan seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi atap yang sama. Mas Firman pulang saat aku sudah hampir tidur. Badannya bau amis laut dan matahari. Lalu langsung merebahkan diri tanpa bertanya bagaimana hariku. Tidak ada obrolan hangat. Tidak ada cerita lucu. Hanya dengkuran halusnya yang menandakan dia lelah seharian duduk diam memegang tongkat pancing. Sementara aku, kembali menatap langit-langit kamar yang tinggi, merasa sepi di tengah kemewahan yang diagung-agungkan banyak orang ini. Keadaan ini semakin parah karena Ibu Ratmi hampir setiap hari datang berkunjung, bukan untuk menengok kabar menantunya, tapi memastikan anak kesayangannya hidup enak. Dia akan datang dengan gaya nyonya besar, memeriksa dapur, mengomentari kebersihan rumah, dan menyindirku yang katanya terlalu santai karena punya banyak pembantu. Padahal,
Dia lupa kalau semua gaji pembantu, biaya perawatan rumah, sampai baju bagus yang dia pakai itu, semuanya berasal dari uangku. Tapi ya sudahlah. Berdebat dengan Ibu Ratmi sama saja seperti mencoba menjelaskan teori fisika kuantum kepada kucing, cuma buang-buang tenaga dan hasilnya nol besar. Aku sering merenung, sampai kapan aku harus bertahan dalam situasi konyol seperti ini. Harta yang aku miliki ternyata tidak bisa membeli rasa hormat dari suami dan mertuaku sendiri. Mereka memperlakukanku seperti mesin ATM berjalan yang tidak punya perasaan, yang tugasnya hanya mengeluarkan uang setiap kali mereka butuh. Lalu diam manis di pojok ruangan. Rasanya ingin sekali aku berteriak atau melempar joran pancing mahal itu ke tengah laut biar sekalian dimakan hiu. Tapi aku masih menahan diri karena aku diajarkan untuk menjadi istri yang sabar. Walau kesabaranku rasanya sudah setipis tisu yang kena air. Hari-hari berlalu dengan monoton, membosankan, dan melelahkan batin. Sampai aku tidak menyangka bahwa kejenuhan ini akan segera berakhir dengan cara yang sangat mengejutkan. Semua bermula dari kebiasaan Ibu Ratmi yang tiba-tiba berubah drastis, sebuah perubahan yang awalnya aku kira adalah pertanda baik, tapi ternyata malah menjadi awal dari petaka, atau mungkin, awal dari kebebasanku yang sesungguhnya. Dan bodohnya aku. Saat itu aku sama sekali tidak menaruh curiga sedikitpun pada senyum manis mertuaku yang ternyata menyimpan racun mematikan. Pagi itu dimulai dengan kepalaku yang rasanya seperti habis dijadikan gendang dangdut koplo semalaman. Berdenyut-denyut tidak karuan sampai rasanya mau pecah. Badan rasanya remuk redam. Padahal semalam aku cuma tidur. Bukan habis angkut beras 1 ton. Saat aku mencoba bangun dari tempat tidur, dunia di sekelilingku berputar kencang seperti komedi putar di pasar malam yang operatornya lagi mabuk. Aku mengerang pelan, berharap ada sedikit simpati dari makhluk hidup lain yang ada di kamar ini. Sayangnya, makhluk hidup lain itu adalah Mas Firman, yang seperti biasa, kadar kepekaannya setara dengan batu kali. Melihat istrinya meringkuk kesakitan sambil memegangi kepala, dia malah sibuk mematut diri di depan cermin sambil mencoba topi memancing barunya. Dia cuma melirik sekilas lewat pantulan cermin, lalu bertanya dengan nada datar. "Kenapa lagi? Masuk angin ya? Makanya jangan kebanyakan tidur pakai AC dingin-dingin." Jawaban itu sukses membuat sakit kepalaku bertambah 2 kali lipat. Aku cuma bisa menghela napas panjang, menahan emosi yang kalau dikeluarkan sekarang pasti akan kalah suara sama dia. Mas Firman lalu menyambar tas pancingnya, mencium pipiku sekilas, lebih mirip formalitas daripada kasih sayang, dan berpamitan. "Aku berangkat dulu ya. Ombak lagi bagus," katanya. "Kamu istirahat saja. Jangan lupa transfer uang belanja mingguan ke rekening ibu nanti siang." Setelah itu, dia menghilang di balik pintu, meninggalkan istrinya yang sedang sakit sendirian di rumah sebesar ini. Rasanya menyedihkan sekali menjadi orang kaya tapi kesepian begini. Pembantu ada di belakang, tapi kan tidak mungkin aku minta dipeluk Ina saat sedang demam. Aku memutuskan untuk kembali menarik selimut, mencoba memejamkan mata dan berharap sakit ini hilang dengan sendirinya. Tapi baru saja mata ini terpejam 5 menit. Bel rumah berbunyi nyaring, disusul suara ketukan pintu yang tidak sabaran. Dengan langkah gontai dan kepala yang masih berat, aku memaksakan diri turun ke lantai bawah untuk melihat siapa tamu yang tidak tahu sopan santun bertamu di pagi buta begini. Betapa kagetnya aku saat membuka pintu dan mendapati Ibu Ratmi berdiri di sana dengan senyum lebar yang sangat tidak wajar. Biasanya, wajah mertuaku ini selalu terlipat seperti baju yang belum disetrika kalau bertemu denganku. Apalagi kalau tidak ada Mas Firman di sampingku. Tapi pagi ini, wajahnya cerah ceria. Bahkan bedaknya terlihat lebih tebal dari biasanya. Seolah-olah dia mau pergi kondangan. Yang lebih ajaib lagi, dia tidak langsung menyemburku dengan omelan tentang halaman depan yang kurang bersih atau pot bunga yang miring. "Ya ampun, Andini, wajahmu pucat sekali. Nak, kamu sakit?" Serunya dengan nada khawatir yang terdengar sangat berlebihan. Mirip akting pemain sinetron yang baru belajar peran protagonis. Tangan Ibu Ratmi langsung menempel di dahiku, memeriksa suhu badan. Sentuhan tangannya yang biasanya terasa dingin dan menakutkan, kali ini terasa aneh karena disertai elusan lembut di pipi. Aku sampai curiga, jangan-jangan matahari hari ini terbit dari selatan atau Ibu Ratmi habis kepentok pintu sampai sifatnya berubah drastis begini.
Aku yang masih bingung cuma bisa mengangguk lemah. Iya, Bu. Sepertinya masuk angin parah. Kepala pusing sekali dan mual. Aku mempersilakan dia masuk. Meskipun dalam hati bertanya-tanya ada angin apa dia datang pagi-pagi begini tanpa memberi kabar. Biasanya dia datang kalau mau minta uang arisan atau minta dibelikan perhiasan baru dengan alasan, biar tidak malu sama tetangga. Ibu Ratmi duduk di sofa ruang tamu dengan anggun, lalu meletakkan sebuah rantang susun besar yang sejak tadi dia tenteng. Nah, kebetulan sekali. Firasat seorang ibu memang tidak pernah salah. Semalam ibu tidak bisa tidur memikirkan kamu. Rasanya tidak tenang. Makanya, subuh-subuh ibu sudah ke pasar cari bahan-bahan terbaik buat masak ini. Dia membuka rantang itu dengan gerakan dramatis. Seketika, aroma tajam menyeruak memenuhi ruang tamu. Itu adalah gulai kambing, tapi aromanya jauh lebih menyengat daripada gulai biasa. Bau santan kental bercampur dengan rempah-rempah yang sangat kuat langsung menusuk hidungku. Bagi orang sehat, mungkin bau ini menggugah selera, tapi bagi aku yang sedang mual, bau ini justru membuat perutku semakin bergejolak ingin muntah. Ini gulai kambing spesial resep rahasia leluhur keluarga ibu, katanya dengan mata berbinar-binar, seolah sedang memamerkan berlian. Kuahnya sengaja ibu buat kental sekali, pakai santan perasan pertama. Dagingnya juga bagian yang paling empuk. Ini obat paling manjur buat memulihkan tenaga. Kamu harus makan yang banyak biar cepat sembuh. Aku menatap gulai di dalam rantang itu. Warnanya kuning pekat berminyak, dengan potongan daging yang melimpah. Jujur saja, melihat minyak yang menggenang di atas kuahnya saja sudah membuat kerongkonganku terasa tidak nyaman. Tapi melihat usaha Ibu Ratmi yang katanya masak sejak subuh demi aku, rasa tidak enak hati mulai muncul. Tumben sekali dia perhatian begini. Masa mau aku tolak? Bisa-bisa dia kembali ke mode aslinya dan menceramahiku soal menantu durhaka yang tidak menghargai masakan mertua. Wah, repot-repot sekali, Bu. Terima kasih banyak ya, kataku sambil memaksakan senyum, berusaha menahan rasa mual yang naik ke tenggorokan. Baunya harum sekali. Pasti enak. Ibu Ratmi tertawa renyah. Tawa yang terdengar sedikit ganjil di telingaku. Apa sih yang tidak buat menantu kesayangan ibu? Kamu kan tulang punggung keluarga ini. Maksud ibu, kamu kan istri kesayangan Firman. Jadi wajar kalau ibu merawat kamu. Kalimatnya barusan sempat terpleset. Tapi dia buru-buru meralatnya dengan senyum manis lagi. Aku mencoba mengabaikan itu. Mungkin efek sakit kepala membuatku jadi terlalu curigaan. Ibu Ratmi kemudian mengambil mangkuk dari dapur. Dia memang sudah hafal letak semua perabotan di rumahku, dan menuangkan sedikit gulai itu ke dalamnya. Dia menyodorkannya padaku seolah memaksaku untuk mencicipinya saat itu juga. Situasi ini benar-benar membingungkan. Di satu sisi, aku merasa terharu karena akhirnya mertuaku menunjukkan perhatian layaknya seorang ibu. Tapi di sisi lain, alarm di kepalaku terus berbunyi, mengingatkan bahwa kebaikan yang tiba-tiba biasanya punya harga yang harus dibayar. Apalagi mengingat selama ini dia lebih sering mengirim tagihan belanja daripada mengirim makanan. Tapi sudahlah, mungkin dia memang sedang ingin berbuat baik, atau mungkin dia sadar kalau aku sakit, sumber dana anaknya bisa macet. Apapun alasannya, aku mencoba menghargai niatnya, meski perutku rasanya ingin menolak keras gulai berminyak itu. Belum sempat pantat ini nyaman duduk kembali di sofa setelah menerima mangkuk gulai. Ibu Ratmi tiba-tiba bangkit berdiri dengan gerakan yang agak tersentak, seperti orang yang baru ingat kalau kompor di rumahnya belum dimatikan. Tingkah lakunya pagi ini benar-benar ajaib, berubah-ubah seperti cuaca di musim pancaroba. Tadi manis sekali sampai bikin gula darah naik. Sekarang wajahnya terlihat gelisah. Matanya bergerak liar menyapu sekeliling ruangan seolah takut ada orang lain yang menguping pembicaraan kami. Padahal di rumah ini cuma ada kami berdua. Karena Bey Inah sedang belanja sayur di tukang sayur keliling yang biasa mangkal di ujung kompleks. Ibu Ratmi melangkah mendekatiku lagi. Kali ini jaraknya sangat rapat sampai aku bisa mencium aroma minyak wangi melatinya yang menyengat. Bersaing ketat dengan bau gulai kambing yang masih mengepul di meja. Dia memegang pundakku erat-erat, cengkeramannya terasa kaku dan dingin, membuat bulu kuduku sedikit meremang tanpa alasan yang jelas.
Tatapan matanya yang tadi berbinar ceria kini berubah menjadi serius. Sorot mata yang tajam menusuk langsung ke manik mataku, seolah hendak menanamkan sugesti hipnotis. "Dengar pesan ibu baik-baik ya, Andini," bisiknya dengan suara rendah, nyaris seperti desisan ular yang sedang menjaga sarangnya. "Gulai di rantang itu ibu masak khusus. Benar-benar khusus hanya untuk kamu seorang. Ingat ya, cuma buat kamu. Jangan sekali-kali kamu berikan gulai ini ke Firman. Sedikit pun jangan." Dahiku berkerut mendengar larangan aneh itu. Rasanya tidak masuk akal sama sekali. Mas Firman itu karnivora sejati. Penggemar berat segala jenis olahan daging, apalagi kambing. Kalau dia tahu ada gulai kambing di rumah dan aku tidak memberinya, bisa-bisa dia ngambek 7 hari 7 malam dan mogok bicara, bukan mogok mancing tentunya. Aneh sekali rasanya seorang ibu melarang anaknya makan masakan buatannya sendiri. Padahal biasanya Ibu Ratmi selalu memprioritaskan perut Mas Firman di atas segalanya. Bahkan di atas perutku. "Loh, kenapa begitu, Bu?" Tanyaku bingung, masih memegang mangkuk yang hangat itu. "Mas Firman kan suka sekali gulai kambing, Bu. Malah itu makanan favoritnya nomor 1. Kalau dia pulang nanti dan mencium baunya tapi tidak boleh makan, bisa perang dunia ketiga rumah ini, Bu. Kasihan juga kalau dia cuma nonton aku makan." Ibu Ratmi tampak gugup sesaat. Bola matanya bergerak ke kiri dan ke kanan dengan cepat, seolah sedang mencari jawaban yang terselip di antara perabotan rumahku. Dia menjilat bibirnya yang bergincu merah menyala sebelum menjawab dengan nada yang terdengar agak dipaksakan. "Ah, kamu ini memang istri yang tidak peka. Firman itu kan hari ini pergi memancing ke laut. Ombak sedang besar-besarnya. Kalau dia makan santan kental dan daging kambing begini, perutnya pasti kembung, panas, lalu nanti dia mabuk laut parah. Kamu mau suamimu muntah-muntah di tengah laut terus pingsan? Kasihan dia, Nak." Alasan itu terdengar sangat dibuat-buat di telingaku, mengingat rekam jejak perut Mas Firman yang sekuat baja. Suamiku itu punya sistem pencernaan yang mungkin terbuat dari beton bertulang. Dia pernah makan sambal terasi yang sudah kadaluarsa 2 hari dan tetap sehat walafiat. Dia juga pernah makan nasi goreng pinggir jalan yang penjualnya cuci piring pakai air selokan dan perutnya baik-baik saja. Jadi, alasan kalau gulai kambing bisa bikin dia mabuk laut rasanya seperti bilang kalau Superman bisa sakit flu karena kehujanan. Sangat tidak meyakinkan. Tapi aku malas berdebat. Kepalaku yang berdenyut tidak mengizinkanku untuk melakukan analisis logika lebih jauh. "Oh, begitu ya, Bu. Iya juga sih, santannya kental sekali ini." Jawabku asal setuju saja supaya dia cepat pulang. "Jadi ini harus saya habiskan sendiri?" "Iya, harus," serunya cepat. Nadanya sedikit terlalu tinggi, seolah panik kalau aku menolak. "Pokoknya habiskan selagi hangat. Biar khasiat rempah-rempahnya bekerja maksimal di badan kamu. Jangan disisakan. Dan ingat, jangan sampai Firman mencicipinya barang sesuap pun. Demi kesehatan dia juga. Mengerti kan?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu, mengerti. Nanti saya habiskan pelan-pelan." Ibu Ratmi tampak lega melihat anggukanku. Bahunya yang tadi tegang kini turun sedikit. Dia menepuk pipiku sekali lagi. Kali ini tepukannya terasa agak keras. Lalu bergegas mengambil tas tangannya di sofa. "Ya sudah, Ibu pulang dulu. Ibu ada arisan jam 10. Tidak bisa lama-lama. Ingat pesan Ibu ya. Makan yang lahap, sampai habis bersih. Cepat sembuh, Nak." Tanpa menunggu aku mengantar sampai pagar, dia sudah melesat keluar pintu dengan langkah lebar-lebar. Aku melihatnya dari ambang pintu. Dia masuk ke dalam taksi yang ternyata sudah menunggunya sejak tadi di depan gerbang. Aneh sekali. Biasanya dia selalu minta dijemput sopir pribadiku atau minta dipesankan taksi online yang bayarnya tentu saja pakai akunku. Hari ini dia datang dan pergi seperti jelangkung elit. Datang tak dijemput, pulang naik taksi sendiri. Setelah mobil taksi itu menghilang di tikungan jalan, aku menutup pintu dan kembali duduk di ruang makan, menatap nanar rantang susun yang masih bertengger gagah di atas meja. Aroma gulai itu makin lama makin menyengat, memenuhi seluruh ruangan tertutup ber-AC ini. Bau prengus khas kambing bercampur bumbu rempah yang pekat, bukannya membuat lapar,
malah membuat perutku yang sedang masuk angin ini bergolak hebat seperti ombak laut selatan yang diceritakan Ibu Ratmi tadi. Haduh, Mas Firman. Mas Firman. Gumamku pelan sambil memijat kening. Ibumu itu aneh bin ajaib. Giliran aku sakit, disuruh makan santan kental begini. Giliran kamu yang sehat walafiat kayak banteng, malah dilarang makan dengan alasan takut kembung. Logika macam apa itu? Aku membuka tutup rantang itu sekali lagi, melihat kuah kuning kemerahan yang kental dan berminyak. Potongan dagingnya memang besar-besar dan terlihat menggoda bagi orang sehat, tapi bagiku saat ini, itu terlihat seperti kolesterol cair yang siap menyumbat pembuluh darah. Tidak mungkin aku memakan ini sekarang. Bisa-bisa isi perutku keluar semua sebelum suapan ketiga. Lagi pula, mana sanggup aku menghabiskan satu rantang penuh sendirian? Ibu Ratmi pikir perutku ini karung beras apa? Tiba-tiba, sebuah ide, atau mungkin petaka yang menyamar jadi ide, melintas di kepalaku. Larangan Ibu Ratmi tadi terus terngiang, tapi semakin dipikirkan, semakin terasa konyol. Justru sebagai istri yang baik, bukannya aku harus berbagi rezeki dengan suami? Mas Firman pasti kelaparan di tengah laut sana, makan mie instan atau roti dingin. Sedangkan di sini ada gulai kambing, spesial, buatan ibunya yang katanya enak luar biasa. Rasanya egois sekali kalau aku menelan ini sendirian sementara suamiku cuma makan angin laut. Ah, Ibu Ratmi pasti cuma terlalu khawatir berlebihan. Biasalah sindrom ibu-ibu yang menganggap anaknya masih bayi berumur 5 tahun yang gampang sakit perut. Mas Firman itu lelaki dewasa, pemancing tangguh, katanya. Masa makan gulai saja bisa tumbang? Aku tersenyum miring, merasa sedikit bandel karena berniat melanggar titah sang mertua. Lagi pula, siapa yang akan tahu? Ibu Ratmi kan sudah pergi arisan, dan Mas Firman pasti senang bukan main kalau bekal makan siangnya diganti dengan menu mewah ini. Dengan sisa tenaga yang ada, aku berdiri dan berjalan menuju dapur. Rencana nakal tapi tulus ini mulai tersusun rapi di otakku. Aku akan membungkuskan gulai ini untuk Mas Firman. Hitung-hitung sebagai tanda bakti istri yang tidak sempat masak. Sekaligus, membuang gulai ini dari hadapanku agar aku tidak perlu memaksakan diri memakannya. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Suami kenyang, istri tenang, dan gulai tidak terbuang. Sempurna, kan? Bau gulai yang tadinya dibilang obat mujarab itu sekarang malah terasa seperti senjata kimia yang menyerang hidungku tanpa ampun. Perutku bergejolak hebat. Seolah-olah ada demo buru besar-besaran di dalam sana yang menuntut agar semua makanan berminyak dilarang masuk. Aku menatap nanar ke arah rantang itu, membayangkan kalau aku memaksakan diri menelan 1 sendok saja, pasti lantai dapur yang baru dipel Bei Inah ini akan ternoda oleh muntahan. Jadi, keputusan untuk mengoperkan rezeki ini kepada Mas Firman semakin bulat, bahkan terasa seperti keputusan paling jenius yang pernah aku buat hari ini. Tepat saat aku sedang menimang-nimang rantang itu, suara langkah kaki berat terdengar menuruni tangga. Mas Firman muncul dengan setelan lengkap kebesarannya. Topi rimba kumal kesayangan yang warnanya sudah tidak jelas antara hijau lumut atau abu-abu debu, kacamata hitam yang nyangkut di leher, dan rompi banyak saku yang isinya entah apa, mungkin jimat pemanggil ikan. Dia terlihat segar bugar. Kontras sekali dengan istrinya yang masih memakai daster rumahan dan berwajah pucat pasi. Dia berjalan menuju dapur bukan untuk mengecek keadaan istrinya yang sedang sakit, tapi, tentu saja, untuk mengecek bekal logistik pemancingannya. Din, bekal aku mana? Aku sudah telat nih. Si Jojo katanya sudah dapat lapak bagus di dermaga. Kalau telat sedikit bisa diserobot orang. Todongnya langsung tanpa basa-basi. Dia membuka pintu kulkas, melongo ke dalam sebentar, lalu menutupnya lagi dengan agak kasar karena tidak menemukan kotak bekal warna biru yang biasanya sudah siap sedia. Wajahnya langsung ditekuk, persis anak kecil yang mainannya diambil paksa tetangga. Padahal dia tahu sendiri istrinya sedang sakit, tapi sepertinya di kamus kehidupan Mas Firman, istri sakit itu bukan alasan untuk melalaikan tugas negara, yaitu menyiapkan makanan untuk sang pemancing. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan rasa pusing yang tiba-tiba menyerang lagi saat melihat kelakuannya yang super egois itu. Daripada ribut pagi-pagi dan bikin darah tinggi naik sampai ubun-ubun,
Aku langsung menyodorkan rantang pemberian ibunya itu ke hadapannya. Mas, maaf ya aku hari ini tidak masak. Badanku rasanya mau rontok semua. Berdiri saja gemetar. Tapi untungnya, rezeki anak soleh tidak kemana. Tadi ibu kesini pagi-pagi sekali bawakan gulai kambing spesial. Katanya dagingnya empuk banget dan kuahnya santan kental. Resep warisan leluhur. Aku bungkuskan ini saja buat bekal kamu. Ya? Daripada aku yang makan. Nanti perutku malah tambah mual kena santan. Mendengar kata, gulai kambing spesial. Mata Mas Firman langsung berbinar-binar seperti lampu sorot stadion bola. Wajah yang tadinya cemberut seketika berubah cerah. Senyum lebarnya merekah sampai ke telinga. Menampakkan deretan giginya yang jarang terlihat kalau sedang bicara denganku. Wah, ibu memang paling mengerti selera anaknya. Tumben banget dia masak gulai kambing di hari biasa. Biasanya kan cuma pas lebaran haji. Tanpa curiga sedikit pun, dia langsung menyambar rantang itu dari tanganku, membuka tutupnya, dan menghirup aromanya dalam-dalam seolah itu adalah parfum termahal di dunia. Sedap benar baunya. Din, ini sih bisa bikin tenaga narik ikan jadi 3 kali lipat. Bungkusin yang banyak, semuanya saja, jangan disisakan. Melihat dia begitu antusias, rasa bersalah karena melanggar pesan Ibu Ratmi tadi langsung menguap entah kemana. Lagi pula, logikaku berkata kalau ibu mertua itu cuma berlebihan saja takut anaknya mabuk laut atau kolesterolnya naik. Lihat saja Mas Firman sekarang. Mencium bau santan saja dia sudah girang bukan main. Mana mungkin nanti dia kembung. Justru kalau dia tidak makan enak, nanti dia malah masuk angin di tengah laut. Dengan cekatan, aku mengambil wadah bekal besar milik Mas Firman, kotak makan stainless steel tahan panas yang ukurannya cukup untuk memberi makan 2 orang kuli bangunan. Aku menuangkan seluruh isi rantang itu ke dalam kotak bekal tanpa sisa sedikit pun. Potongan daging yang besar-besar, tulang iga yang masih menempel daging tebal, serta kuah kental yang berwarna kuning kemerahan dan berminyak, semuanya berpindah tempat dengan mulus. Tidak lupa aku tambahkan nasi putih hangat yang memadat di bagian bawah kotak. Membiarkannya tersiram kuah gulai yang gurih itu sampai banjir. Uap panas mengepul, membawa aroma rempah yang semakin kuat memenuhi dapur. Aku menutup kotak bekal itu rapat-rapat, memastikan kuncinya terpasang sempurna agar tidak ada setetes pun kuah berharga itu yang menodai jok mobil mahalnya. Nih, Mas, sudah siap santap. Isinya full 1 rantang buat kamu semua. Hati-hati ya makannya, jangan sampai baju mancingmu kena kuah. Susah cucinya nanti, kataku sambil menyerahkan tas bekal yang sekarang terasa berat itu. Mas Firman menerimanya dengan semangat 45. Menepuk-nepuk tas itu seolah membawa harta karun yang baru ditemukan. Dia bahkan sempat mencium pipiku lagi. Kali ini sedikit lebih lama dan terdengar bunyi kap, yang nyaring karena suasana hatinya sedang sangat bagus. Sebelum berlari kecil menuju garasi sambil bersiul-siul riang. Suara mesin mobil menderu. Lalu perlahan menjauh meninggalkan halaman rumah, membawa serta gulai, beracun, yang seharusnya menjadi jatahku. Aku tersenyum lega sambil bersandar di meja dapur. Akhirnya rumah kembali tenang. Bau gulai yang menyengat perlahan mulai hilang terbawa angin ventilasi, dan tugasku selesai. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda-tanda alam. Yang ada hanya rasa syukur karena aku bisa kembali ke kamar, memeluk guling, dan melanjutkan tidurku yang tertunda dengan damai tanpa gangguan bau prengus kambing. Setelah mobil Mas Firman hilang dari pandangan dan gerbang otomatis menutup perlahan, rasanya atmosfer rumah ini mendadak jadi sejuk, seolah-olah AC sentral baru saja diservis ulang. Aku menarik napas panjang, menikmati udara yang bebas dari bau amis umpan pancing dan bebas dari drama, istri kurang bersyukur, ala Ibu Ratmi. Ternyata, resep paling ampuh untuk meredakan sakit kepala bukanlah obat warung atau pijatan refleksi, melainkan ketiadaan suami dan mertua dalam radius 10 kilometer. Dengan langkah yang jauh lebih ringan daripada saat aku bangun tadi, aku kembali menaiki tangga menuju kamar, siap melanjutkan misi suci yang tertunda, hibernasi di bawah selimut tebal. Tidurku hari itu benar-benar berkualitas. Tanpa gangguan suara dengkuran atau teriakan Mas Firman yang heboh sendiri nonton bola di kamar sebelah. Aku baru terbangun saat matahari sudah condong ke barat. Perutku berbunyi nyaring minta diisi. Memprotes karena sejak pagi cuma diisi air putih dan obat. Untungnya,
Bei Inah yang pengertian sudah menyiapkan bubur ayam hangat dengan kuah bening di meja makan. Menu yang jauh lebih bersahabat untuk perutku yang sedang mogok kerja ini dibandingkan gulai kambing penuh lemak tadi. Sambil menyuap bubur, aku tersenyum sendiri membayangkan Mas Firman mungkin sedang lahap menikmati gulai itu di pinggir laut, sambil pamer ke teman-temannya kalau dia punya istri yang perhatian. Sore berganti malam, dan rumah besar ini terasa semakin sunyi, tapi sunyi yang menenangkan, bukan sunyi yang mencekam. Biasanya jam segini aku sudah sibuk mondar-mandir di depan pintu, menunggu kepulangan sang pangeran pemancing yang seringkali pulang dengan wajah kusut karena boncos alias tidak dapat ikan. Tapi malam ini, entah kenapa perasaanku tenang sekali. Tidak ada rasa cemas atau keinginan untuk mengecek keberadaannya. Mungkin karena aku merasa sudah menunaikan kewajiban dengan memberinya bekal mewah tadi pagi. Jadi rasanya tugasku sudah selesai paripurna. Tepat saat aku sedang asyik menonton sinetron favorit di ruang tengah, kegiatan langka yang jarang bisa kulakukan karena remote TV selalu dikuasai Mas Firman, ponselku bergetar pendek di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor suamiku. Tumben sekali dia memberi kabar. Biasanya dia lupa punya istri kalau sudah memegang joran. Aku meraih ponsel itu dengan malas. Berpikir paling-paling dia minta ditransfer uang lagi karena senar pancingnya putus atau mau traktir teman-temannya kopi. Din, aku malam ini tidak pulang ya. Aku mau menginap di pondok pemancingan punya teman di dekat dermaga. Ombak lagi bagus-bagusnya. Sayang kalau ditinggal. Besok siang baru aku pulang. Jangan tunggu aku. Kunci pintu saja. Membaca pesan itu, bukannya sedih atau curiga. Aku justru merasa seperti murid sekolah yang gurunya tiba-tiba rapat mendadak. Bebas tugas. Dasar laki-laki. Gumamku sambil menggelengkan kepala. Padahal tadi pagi dia semangat sekali berangkat. Sekarang malah memutuskan untuk tidak pulang. Mungkin dia kekenyangan makan gulai sampai ketiduran. Atau mungkin dia malu pulang karena belum dapat ikan paus seperti hayalannya. Apapun alasannya, aku tidak peduli. Yang jelas, malam ini kasur ukuran king size di kamar itu adalah milikku seutuhnya. Tanpa banyak pikir panjang, aku membalas pesannya dengan singkat, padat, dan sangat mewakili perasaanku saat ini. Oke, Mas. Hati-hati. Tidak ada drama, tidak ada pertanyaan, kok gitu? Tidak ada rengekan manja. Aku meletakkan ponsel kembali, merasa lega karena tidak perlu menyiapkan air hangat untuk mandi malamnya, atau mendengarkan keluh kesahnya tentang ikan yang katanya semakin pintar menghindari umpan. Malam ini adalah malam kemerdekaan bagiku, dan aku berniat menikmatinya sampai detik terakhir. Aku menutup hari itu dengan perasaan damai yang luar biasa, mematikan semua lampu, dan memeluk guling dengan erat. Di luar sana, angin malam berhembus pelan, seolah ikut meninabobokan aku yang kelelahan. Aku memejamkan mata, sama sekali tidak menyadari bahwa pesan singkat dari Mas Firman tadi adalah komunikasi terakhir kami. Aku tertidur pulas tanpa tahu bahwa di seberang sana, di sebuah pondok pemancingan yang sepi, takdir sedang bekerja dengan cara yang sangat ironis, menjemput karma yang dikirimkan lewat rantang makanan. Malam itu aku tidur nyenyak, sangat nyenyak. Sementara statusku perlahan berubah tanpa aku ketahui. Cahaya matahari pagi yang menerobos masuk lewat celah-celah gorden terasa seperti alarm alami yang lembut. Bukan seperti alarm kebakaran yang biasa diteriakkan Mas Firman kalau dia kesiangan pergi memancing. Aku menggeliat panjang di atas kasur yang luasnya minta ampun ini. Merasakan setiap sendi tulangku berbunyi, kretek, dengan nikmat. Ajaib. Sakit kepala yang kemarin rasanya seperti dipukul palu godam. Hari ini lenyap tanpa bekas. Mual di perut juga sudah minggat. Digantikan rasa lapar yang sehat. Ternyata benar kata orang bijak. Obat segala penyakit hati dan fisik itu sederhana. Tidur nyenyak tanpa gangguan suami yang rewel. Aku turun ke lantai bawah dengan langkah ringan. Rasanya seperti putri raja yang baru bangun dari tidur panjang 100 tahun. Rumah masih sepi. Hanya terdengar denting samar piring beradu dari arah dapur. Bei Inah pasti sedang menyiapkan sarapan. Biasanya jam segini suasana rumah sudah heboh seperti pasar tumpah. Mas Firman yang teriak minta kopilah, minta kaos kakinya dicariinlah, atau ngomel karena berita di televisi tidak sesuai seleranya. Tapi pagi ini, hening, damai, dan tentram. Kalau surga itu ada di dunia,
Mungkin rasanya seperti rumah mewah tanpa penghuni laki-laki yang hobi bikin darah tinggi ini. Loh, ibu sudah bangun? Tumben wajahnya cerah banget. Bu, kayak bulan purnama tanggal 15. Sapa Bei Inah yang sedang mengelap meja makan. Dia tampak kaget melihat majikannya sudah rapi dan wangi. Padahal kemarin masih tergolek lemas seperti kain pel basah. Iya dong, Bei. Kan sudah sembuh. Obatnya manjur. Jawabku asal sambil menarik kursi. Obat yang kumaksud tentu saja kepergian Mas Firman semalam. Bukan gulai kambing yang baunya saja sudah bikin pusing itu. Masak apa pagi ini, Bei? Nasi uduk, Bu. Lengkap sama sambal kacang dan kerupuk. Oh iya, Bapak belum pulang ya, Bu? Kok mobilnya tidak ada di garasi? Tanya Bei Inah polos. Tidak tahu kalau pertanyaan itu justru membuat nafsu makanku bertambah 2 kali lipat. Belum, Bei. Katanya menginap di tempat teman. Nungguin ikan. Biasalah, urusan negara. Jawabku sambil tertawa kecil. Aku mengambil piring, menyendok nasi uduk yang masih mengepul panas. Rasanya nikmat sekali bisa makan dengan tenang tanpa harus melayani orang lain dulu. Biasanya, sebelum suapan pertamaku masuk mulut, aku harus memastikan kopi Mas Firman manisnya pas, telurnya setengah matang sempurna, dan korannya sudah tersedia. Pagi ini, aku adalah ratu di istanaku sendiri. Sambil mengunyah kerupuk yang renyah, iseng-iseng aku melirik ponsel yang tergeletak di meja. Layarnya gelap. Tidak ada notifikasi pesan atau panggilan tak terjawab. Tumben sekali. Biasanya kalau Mas Firman menginap di luar, pagi-pagi buta dia sudah meneror ponselku dengan pesan-pesan tidak penting, mulai dari laporan cuaca laut, pamer foto teman-temannya yang sedang merokok, atau, yang paling sering, minta ditransfer uang tambahan buat beli rokok dan kopi. Tapi hari ini, nihil. Kosong melompong. Mungkin dia lagi sibuk tarik-tarikan sama ikan paus. Batinku geli. Atau mungkin, dia terlalu kenyang makan gulai kemarin siang sampai-sampai lupa daratan, lupa istri, dan lupa minta uang. Baguslah kalau begitu. Setidaknya gulai itu ada gunanya juga. Bikin dia anteng dan tidak menggangguku barang sebentar. Aku meletakkan ponsel itu kembali, memutuskan untuk tidak merusak pagi yang indah ini dengan rasa penasaran yang tidak perlu. Toh, dia sudah dewasa. Kalau ada apa-apa pasti bisa teriak sendiri. Baru saja aku menyeruput teh manis hangat untuk menuntaskan sarapan. Bel pintu depan berbunyi nyaring. 2 kali, 3 kali. Nadanya panjang dan tidak sabaran. Aku mengerutkan kening, melirik jam dinding yang baru menunjukkan pukul 9 pagi. Siapa tamu yang datang jam segini? Tukang paket rasanya terlalu pagi. Tukang tagih sumbangan biasanya sore hari. Biar bibi saja yang buka, Bu. Kata Bei Inah hendak beranjak. Tidak usah, Bei. Biar aku saja. Sekalian jalan-jalan melancarkan peredaran darah. Tolakku halus. Dengan santai aku berjalan menuju pintu utama, sambil menebak-nebak dalam hati siapa gerangan tamu tak diundang ini. Apakah Mas Firman pulang karena kehabisan uang? Atau mungkin tetangga sebelah mau meminjam tangga lagi? Saat aku membuka pintu kayu jati yang berat itu, mataku langsung disuguhi pemandangan yang membuatku harus menahan napas sejenak agar tidak tertawa. Di depanku berdiri Ibu Ratmi, tapi penampilannya hari ini sungguh di luar nalar. Kalau kemarin dia datang dengan gaya ibu-ibu pengajian, hari ini dia berdandan seolah mau menghadiri resepsi pernikahan pejabat negara, atau mau ikut kontes kecantikan lansia. Dia memakai kebaya encim warna merah menyala yang sangat mencolok mata, dipadu dengan kain batik yang wirunya rapi sekali. Wajahnya dipoles bedak tebal, bibirnya merah merekah, dan rambutnya disanggul tinggi lengkap dengan tusuk konde emas imitasi yang berkilauan kena sinar matahari. Tas tangan kulit buaya, entah asli atau palsu, menggantung manja di lengannya. Senyumnya lebar sekali, memperlihatkan deretan giginya, tapi sorot matanya. Sorot mata itu lagi. Sorot mata tajam yang menyelidik. Seperti detektif yang sedang mencari barang bukti di tempat kejadian perkara. Selamat pagi, menantu ibu yang cantik. Sapanya dengan nada riang yang dibuat-buat. Suaranya melengking memecah keheningan pagi. Aku terpaku sejenak di ambang pintu, merasa ada aura aneh yang dibawa oleh mertuaku ini. Selamat pagi, Bu.
Wah, rapi sekali. Mau pergi kondangan kemana? Tanyaku basa-basi sambil menyalaminya. Tanpa permisi, dia langsung melenggang masuk melewati tubuhku. Aroma parfum melatinya yang kuat kembali menyerbu hidungku. Kali ini bercampur dengan bau bedak bayi. Dia berdiri di tengah ruang tamu, memutar badannya ke segala arah. Matanya bergerak lincah memindai setiap sudut ruangan, seolah sedang mencari-cari sesuatu, atau seseorang, yang seharusnya ada di sana dalam kondisi mengenaskan. Ada rasa tidak sabar yang terpancar jelas dari gerak-geriknya, seolah dia sedang menunggu tirai panggung dibuka untuk melihat adegan puncak sebuah drama. Drama yang dia sutradarai sendiri. Bukan main anehnya tingkah laku ibu mertuaku pagi ini. Dia berjalan menuju sofa ruang tamu dengan langkah yang dientak-entakan, persis seperti peragawati yang sedang berjalan di panggung titian kayu yang rapuh. Pinggulnya digoyang-goyang sedikit berlebihan, membuat kebaya merahnya berkerisik setiap kali dia bergerak. Aku mengekor di belakangnya sambil menahan senyum geli, merasa sedang menonton pertunjukan topeng monyet versi elit di dalam rumahku sendiri. Dia duduk dengan anggun, menata rok batiknya supaya wirunya tidak kusut, lalu meletakkan tas tangan kulit buayanya di pangkuan dengan sikap protektif, seolah-olah takut tas itu akan lari kalau ditaruh di meja. Mau minum apa, Bu? Biar saya buatkan teh manis hangat atau sirup dingin. Tawarku ramah sambil berdiri di hadapannya. Sebagai tuan rumah yang baik, dan menantu yang sadar posisi, aku tetap harus menjamu tamu agung ini, meskipun tamunya datang dengan dandanan menor di pagi buta. Ibu Ratmi mengibaskan tangannya dengan gerakan cepat, menolak tawaranku mentah-mentah. Tidak usah repot-repot. Ibu tidak haus. Ibu kesini bukan mau numpang minum. Ibu cuma mampir sebentar sebelum arisan di rumah Bu Camat. Matanya tidak menatapku saat bicara, melainkan sibuk memindai wajahku dari dahi sampai dagu dengan tatapan intens yang membuatku risih. Sorot matanya itu bukan sorot mata rindu, tapi lebih mirip sorot mata tukang kredit yang sedang menaksir harga barang jaminan. Aku menurut saja dan duduk di sofa seberangnya. Hening sejenak menyelimuti ruang tamu yang luas itu. Hanya suara detak jam dinding kuno yang terdengar, bersahut-sahutan dengan suara ketukan ujung sepatu hak tinggi Ibu Ratmi di lantai marmer. Tak, 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 tak. Iramanya cepat dan tidak beraturan, menandakan kalau si pemilik kaki sedang dilanda kegelisahan tingkat tinggi. Aneh sekali, padahal biasanya dia paling santai kalau sudah duduk di sofa empuk ini. Bisa berjam-jam mengkritik gorden atau warna cat tembok sambil ngemil kue kering toples demi toples. Kamu, kok kelihatan segar sekali hari ini, Andini? Tanyanya tiba-tiba, memecah keheningan dengan nada yang terdengar seperti nada kecewa. Alisnya yang digambar melengkung tinggi itu berkerut dalam, seolah-olah melihat orang sehat adalah sebuah pemandangan yang menyakitkan matanya. Aku tersenyum lebar, memamerkan gigiku yang rapi. Alhamdulillah, Bu. Berkat doa ibu juga. Kemarin memang rasanya mau pingsan, badan sakit semua. Kepala pusing 7 keliling. Tapi setelah tidur seharian dan istirahat total, pagi ini rasanya enteng banget. Segar bugar, Bu. Malah nafsu makan saya naik 2 kali lipat. Jawaban itu seharusnya membuat seorang ibu mertua senang, kan? Menantunya sembuh, sehat, dan bahagia. Tapi reaksi Ibu Ratmi justru sebaliknya. Wajahnya yang tadi cerah penuh harap mendadak meredup. Bibirnya yang bergincu merah menipis membentuk garis lurus. Ada kilatan kebingungan yang nyata di matanya. Dia memiringkan kepalanya sedikit, menatapku seolah aku adalah alien yang baru turun dari piring terbang. Mungkin di kepalanya dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang yang kemarin sakit parah bisa sembuh total dalam semalam tanpa sisa gejala sedikit pun? Oh, begitu ya? Syukurlah kalau begitu, ucapnya pelan, tapi nadanya terdengar hambar sekali. Seperti sayur sop yang lupa dikasih garam. Baguslah bagus. Dia mengangguk-angguk kaku, tapi matanya masih terus menyelidik, mencari tanda-tanda kebohongan di wajahku. Mungkin dia berharap melihatku tiba-tiba batuk darah atau memegang perut kesakitan. Suasana menjadi sedikit canggung. Aku bingung harus bicara apa lagi. Mau tanya kabar Mas Firman. Dia juga pasti tidak tahu karena Mas Firman kan sedang di laut. Mau tanya soal arisan, nanti malah panjang lebar pamer barang-barang temannya. Akhirnya aku cuma diam,
membiarkan dia bergulat dengan pikirannya sendiri. Kaki Ibu Ratmi semakin cepat mengetuk lantai. Tak 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 tak, persis seperti kode Morse yang mengirimkan sinyal bahaya. Tangannya meremas tali tas kulit buayanya dengan erat, sampai buku-buku jarinya memutih. Jelas sekali ada sesuatu yang mendesak yang ingin dia sampaikan atau tanyakan, tapi tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba dia menegakkan punggungnya, mencondongkan tubuhnya ke depan melewati meja tamu, mendekatkan wajahnya ke arahku. Aroma bedaknya yang tebal kembali menampar hidungku. Senyum manis yang tadi sempat hilang kini dipasang kembali. Tapi kali ini terlihat sedikit kaku di ujung-ujungnya, seperti topeng yang lemnya mulai lepas. Ngomong-ngomong soal nafsu makan, mulainya dengan nada basa-basi yang sangat tidak rapi. Suaranya dilembut-lembutkan, tapi terdengar bergetar karena antusiasme yang tertahan. Gulai kambing yang ibu bawa kemarin, bagaimana nasibnya? Kamu makan kan? Nah, ini dia. Ternyata dari tadi dia gelisah cuma karena penasaran soal masakannya. Memang dasar ibu-ibu, butuh validasi kalau masakannya enak. Mungkin dia takut aku tidak memakannya karena kemarin aku terlihat mual sekali. Padahal dia sudah capek-capek masak, katanya. Aku hampir saja tertawa melihat betapa pentingnya nasib gulai itu baginya. Oh, gulai itu, Bu? Tanyaku sambil pura-pura berpikir sebentar. Sengaja ingin menggoda rasa penasarannya. Mata Ibu Ratmi membelalak lebar. Pupilnya membesar. Dia menahan napas, menunggu jawabanku seperti terdakwa menunggu vonis hakim. Iya, gulai yang dirantang itu. Yang kuahnya kental, yang dagingnya banyak. Itu kan ibu masak pakai rempah-rempah khusus. Resep rahasia yang tidak sembarangan orang boleh tahu. Khasiatnya luar biasa loh buat orang sakit. Dia bicara nyerocos tanpa titik koma. Makin meyakinkanku kalau gulai itu memang mahakarya baginya. Aku mengangguk-angguk sambil tersenyum sopan. Iya, Bu. Saya tahu ibu pasti masak itu dengan penuh cinta. Baunya saja kemarin harum sekali. Sampai memenuhi satu rumah. Ina saja sampai ngiler mencium aromanya dari dapur. Nah, itu dia. Potong Ibu Ratmi cepat, tidak sabaran. Dia makin condong ke depan. Sampai-sampai sanggul tingginya nyaris menyenggol vas bunga di meja. Terus, apa kamu suka rasanya? Enak kan? Pas kan bumbunya di lidah kamu? Apa ada rasa yang aneh? Atau bagaimana? Pertanyaan itu meluncur beruntun seperti peluru senapan otomatis. Ada nada mendesak yang sangat kuat di sana. Dia tidak sekadar bertanya, enak atau tidak. Tapi dia bertanya dengan detail yang mencurigakan. Apa ada rasa yang aneh? Pertanyaan macam apa itu? Memangnya dia salah memasukkan bumbu? Atau jangan-jangan dia bereksperimen pakai bumbu baru dan takut gagal? Aku menatap wajah mertuaku lekat-lekat. Di balik lapisan bedak tebal itu, aku bisa melihat keringat halus mulai muncul di dahinya. Padahal AC di ruangan ini cukup dingin. Matanya tidak berkedip menatap bibirku, menunggu kata-kata yang akan keluar. Dia terlihat seperti orang yang sedang mempertaruhkan seluruh hidupnya pada satu jawaban sederhana dariku. Ketegangan di wajahnya begitu nyata, seolah-olah jawaban, enak, atau tidak, akan menentukan nasib dunia. Dalam hati aku merasa geli sekaligus kasihan. Segitu takutnya dia kalau masakannya tidak dihargai. Padahal, kalau saja dia tahu nasib gulai itu yang sebenarnya, mungkin dia tidak akan bertanya dengan wajah penuh harap seperti itu. Tapi, demi menjaga perasaannya, dan demi menyenangkan hati mertua yang tumben-tumbenan baik, aku memutuskan untuk memberikan jawaban yang, menurutku, akan membuatnya bangga. Jawaban yang menunjukkan bahwa masakannya sangat berharga sampai-sampai tidak boleh disia-siakan. Aku menarik napas panjang, memasang wajah paling polos dan tulus yang aku punya, siap melontarkan kalimat yang aku yakin akan membuatnya tersenyum puas. Tanpa aku sadari, kalimat yang sudah tersusun rapi di ujung lidahku ini bukanlah kalimat pujian biasa, melainkan pemicu bom waktu yang akan meledakkan dunianya dalam hitungan detik. Ibu Ratmi masih menatapku. Matanya memancarkan kombinasi aneh antara harapan, ketakutan, dan kekejaman yang tersembunyi. Jadi, Andini? Desaknya lagi. Suaranya kini terdengar serak dan sedikit menuntut.
Jawab ibu. Nak, apa kamu menghabiskan semuanya? Pertanyaan maut itu akhirnya terlontar, menggantung di udara yang dingin, menunggu untuk dijawab. Dan aku, dengan segala kepolosan seorang menantu yang berbakti, bersiap untuk menjawabnya. Suasana di ruang tamu mendadak hening dan tegang, persis seperti detik-detik sebelum pengumuman juara lomba panjat pinang 17 Agustusan. Bedanya hadiah kali ini bukan sepeda gunung, melainkan kejujuran dari mulutku. Aku menatap wajah Ibu Ratmi yang penuh harap. Bedak tebalnya seolah retak saking kencangnya dia menahan ekspresi. Kasihan juga melihat orang tua ini begitu penasaran dengan nasib masakannya. Mungkin dia butuh pengakuan kalau dia masih juru masak terbaik di keluarga ini. Dengan senyum paling manis yang bisa kuberikan, senyum tulus seorang menantu yang merasa telah menyelamatkan makanan dari tempat sampah, aku mulai membuka suara. Wah, Bu, jujur saja ya. Gulai buatan ibu itu tampilannya sungguh menggoda iman. Warnanya cantik, kuahnya kental berminyak, dan aromanya aduh, baunya saja sudah bikin air liur menetes. Saya yakin rasanya pasti juara dunia. Kalah deh semua restoran bintang 5. Mendengar pujian pembuka itu, bahu Ibu Ratmi yang tadi tegang perlahan rileks. Senyumnya melebar lagi, matanya berbinar bangga. Hidungnya kembang kempis. Jelas sekali dia merasa tersanjung. Benar kan? Ibu bilang juga apa? Itu resep rahasia. Nak, tidak ada duanya. Jadi, rasanya bagaimana? Dagingnya empuk kan? Kamu habiskan semua kuahnya? Cercanya lagi. Tidak sabar ingin mendengar detail kenikmatan yang, dia pikir, sudah kurasakan. Aku menarik napas panjang, memasang wajah sedikit menyesal. Sebuah ekspresi drama kecil supaya dia tidak tersinggung dengan kelanjutannya. Nah, itu dia masalahnya, Bu. Kemarin itu perut saya benar-benar tidak bisa diajak kompromi. Mualnya minta ampun. Kepala pusing kayak gasing. Saya lihat santan kental begitu. Rasanya perut langsung menolak. Takutnya kalau saya paksakan makan, malah muntah dan masakannya jadi sia-sia. Seketika, senyum di wajah Ibu Ratmi luntur seperti ket tembok kena hujan deras. Wajahnya berubah panik. Matanya melotot horor. Apa? Kamu tidak makan? Jadi gulainya kamu kemanakan? Suaranya naik 1 oktav, melengking tajam. Jangan bilang kamu buang ke tempat sampah. Andini, itu daging mahal. Itu bumbu racikan susah payah. Melihat dia mulai histeris, aku buru-buru menenangkan dengan nada riang. Seolah-olah aku baru saja melakukan tindakan kepahlawanan yang patut diberi medali. Ya ampun, Bu. Mana mungkin saya tega membuang makanan semewah itu. Itu kan pamali, Bu. Tenang saja. Gulainya terselamatkan dengan sempurna kok. Tidak ada setetes pun yang terbuang. Ibu Ratmi terdiam, tapi matanya masih memancarkan kecurigaan. Dadanya naik turun, menunggu kelanjutan kalimatku. Jadi begini, Bu. Lanjutku dengan antusias, merasa bangga dengan ide cerdasku kemarin. Kebetulan pas ibu pulang, Mas Firman turun dari kamar, sudah siap-siap mau berangkat mancing. Dia minta bekal makan siang, dan karena saya lagi sakit tidak bisa masak, ya sudah saya pikir ini kebetulan yang sangat indah. Saya bungkuskan saja semua gulai spesial buatan ibu itu ke kotak bekal Mas Firman. Hening. Benar-benar hening. Tidak ada suara burung berkicau, tidak ada suara kendaraan lewat. Bahkan suara detak jam dinding pun seolah berhenti karena kaget. Aku melanjutkan ceritaku tanpa menyadari kalau lawan bicaraku sudah berhenti bernapas sesaat. Ibu harus lihat wajah Mas Firman kemarin. Bu, girang bukan main. Matanya berbinar-binar kayak anak kecil dapat permen. Dia bilang tumben banget ibu masak gulai enak di hari biasa. Dia bawa semuanya loh. Bu, 1 rantang penuh itu saya tumpahkan ke bekalnya. Lengkap sama kuah-kuahnya yang kental. Dia bilang mau dimakan di pinggir laut biar tenaganya kuat narik ikan besar. Wah, pokoknya Mas Firman senang sekali, Bu. Aku mengakhiri ceritaku dengan tawa kecil. Berharap Ibu Ratmi ikut senang mendengar anak kesayangannya makan enak. Tapi saat aku melihat wajahnya, tawaku langsung tercekat di tenggorokan. Wajah Ibu Ratmi yang tadi merah merona karena bedak dan blush on, kini berubah warna menjadi abu-abu pucat,
persis seperti mayat yang kehabisan darah. Matanya yang tadi tajam menyelidik, kini melotot lebar dengan tatapan kosong nan mengerikan, seolah bola matanya mau melompat keluar dari kelopaknya. Mulutnya menganga lebar, rahang bawahnya jatuh, tapi tidak ada suara yang keluar, hanya desisan halus seperti ban kempes. Firman? Suaranya keluar terbata-bata, nyaris tak terdengar, gemetar hebat seperti orang kedinginan. Anakku. Firman memakannya? Semuanya. Aku mengangguk polos, masih belum mengerti kenapa reaksinya sedemikian rupa. Iya, Bu. Semuanya. Sampai tetes terakhir. Kenapa, Bu? Kok wajah Ibu pucat begitu? Ibu sakit. Pertanyaan polosku itu sepertinya menjadi palu godam terakhir yang menghantam pertahanan jiwanya. Tangan Ibu Ratmi yang memegang tas kulit buaya itu gemetar hebat. Tas mahalnya jatuh berdebum ke lantai. Dia mencengkeram dadanya sendiri dengan kuat. Kuku-kukunya yang berkutek merah menancap di kain kebayanya. Napasnya tersengal-sengal pendek dan cepat. Seperti orang yang baru saja lari maraton dikejar setan. Tidak. Jeritan itu meledak dari mulutnya. Bukan jeritan marah, tapi jeritan keputusasaan yang murni dan menyayat hati. Jeritan seorang ibu yang baru saja menyadari bahwa peluru yang dia tembakkan telah memantul dan mengenai jantung buah hatinya sendiri. Anakku. Firman gulai itu, aduh. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, mata Ibu Ratmi berputar ke atas, hanya menyisakan bagian putihnya saja. Tubuhnya yang dibalut kebaya ketat itu limbung ke samping, kehilangan keseimbangan total. Dan dalam gerakan lambat yang dramatis, tubuh gempal mertuaku itu ambruk dari sofa. Bruk! Dia jatuh terkulai di atas karpet tebal ruang tamuku. Pingsan tak sadarkan diri. Posisinya sungguh tidak elegan. Kakinya menekuk aneh dan sanggul tingginya miring berantakan. Aku melongo. Bengong. Bingung setengah mati. Apa yang salah dengan ceritaku? Bukannya harusnya dia bangga anaknya makan lahap? Kenapa malah pingsan? Apa dia begitu terharu mendengar anaknya makan sampai syok begini? Atau dia sayang banget sama gulai itu sampai tidak rela dimakan anaknya sendiri? Bu, Ibu Ratmi? Panggilku panik sambil mengguncang bahunya. Bei Inah, cepat ke sini. Ibu pingsan lagi. Sambil menepuk-nepuk pipi mertuaku yang dingin, aku masih belum sadar bahwa di tempat lain, jauh di pinggir laut sana, anak laki-laki yang dia tangisi dalam pingsannya mungkin sedang meregang nyawa akibat kasih sayang, ibunya sendiri yang salah sasaran. Aku cuma berpikir, dasar orang kaya, dengar cerita bahagia sedikit saja langsung pingsan. Drama sekali hidupnya. Keadaan ruang tamu rumahku mendadak berubah menjadi lokasi syuting sinetron azab. Bei Inah berlari tergopoh-gopoh dari arah dapur membawa botol minyak kayu putih ukuran jumbo. Wajahnya panik seolah rumah ini sedang kebakaran. Kami berdua sibuk mengurusi Ibu Ratmi yang tergeletak tak berdaya di karpet. Bau minyak kayu putih yang menyengat kini bercampur aduk dengan aroma parfum melati dan bedak tebal mertuaku, menciptakan kombinasi bau yang bikin pusing 7 keliling. Ya ampun, Bu. Ibu mertua kenapa bisa pingsan begini? Apa darah tingginya kumat? Tanya Bei Inah sambil memijat-mijat tangan Ibu Ratmi yang dingin. Entahlah. Bei, tadi saya cuma cerita kalau Mas Firman lahap memakan masakan ibunya. Dia malah langsung ambruk. Mungkin saking terharunya. Jawabku sambil mengusap keringat di dahi Ibu Ratmi. Bedak tebalnya luntur. Maskaranya melebar kemana-mana membuat wajahnya terlihat seperti badut yang habis kehujanan. Hilang sudah kewibawaan nyonya besar yang tadi pagi dia pamerkan. Selang beberapa menit, Ibu Ratmi mulai siuman. Matanya mengerjap-ngerjap lemah, lalu terbuka lebar menatap langit-langit. Namun, bukannya tenang, dia malah langsung histeris. Dia mencengkeram lenganku dengan kuku-kukunya yang tajam. Matanya liar penuh ketakutan. Firman, mana Firman? Telepon dia. Andini, cepat telepon dia. Suruh dia muntahkan semuanya. Cepat. Teriaknya dengan suara parau. Air mata mulai membanjiri pipinya yang cemong. Aku semakin bingung. Bu, tenang dulu. Mas Firman kan sedang memancing di tengah laut. Mana ada sinyal? Lagi pula kenapa harus dimuntahkan? Itu kan rezeki.
Bu, sayang atuh. Kamu tidak mengerti. Bodoh. Kamu tidak mengerti. Makinya sambil memukul-mukul karpet. Dia berusaha bangun tapi kakinya lemas. Akhirnya cuma bisa meraung-raung tidak jelas. Aku dan Bei Inah saling pandang. Bingung harus berbuat apa menghadapi orang tua yang mendadak tantrum begini. Di tengah kekacauan itu, suara sirine mobil terdengar mendekat dari jalan depan. Lalu berhenti tepat di depan pagar rumahku. Bukan suara sirine ambulan, melainkan sirine mobil polisi. Jantungku berdegup kencang. Firasat tidak enak mulai merayap naik ke tenggorokan. Tetangga-tetangga yang kepo mulai mengintip dari balik pagar mereka. 2 orang petugas berseragam coklat turun dari mobil. Wajah mereka kaku dan serius, tanpa senyum sedikit pun. Mereka berjalan tegap memasuki halaman rumah yang pagarnya memang terbuka lebar, karena Bei Inah lupa menutupnya tadi. Permisi. Apa benar ini kediaman Bapak Firman? Tanya salah satu polisi yang badannya paling tegap. Aku berdiri, meninggalkan Ibu Ratmi yang masih sesenggukan di lantai dibantu Bei Inah. Benar, Pak. Saya istrinya. Ada apa ya, Pak? Tumben polisi mampir. Apa suami saya kena tilang di laut? Tanyaku mencoba mencairkan suasana, meski hatiku rasanya mau copot. Polisi itu tidak tertawa. Dia malah melepas topinya dan memeganginya di dada. Sebuah gestur yang biasanya hanya terlihat di film-film sedih. Maaf, Bu. Kami membawa kabar duka. Ucapnya pelan namun tegas. Suami Ibu, Bapak Firman, ditemukan meninggal dunia sekitar 1 jam yang lalu di sebuah pondok pemancingan muara. Dunia rasanya berhenti berputar. Telingaku berdengung. Meninggal? Mas Firman? Laki-laki yang kemarin masih cengar-cengir minta bekal itu? Meninggal? Ulangku lirih. Rasanya seperti menelan batu kerikil. Kenapa, Pak? Tenggelam? Atau serangan jantung? Polisi itu menggeleng pelan. Dugaan sementara keracunan makanan akut, Bu. Korban ditemukan tergeletak dengan mulut berbusa. Di samping jenazah, kami menemukan sebuah kotak bekal makan siang berwarna biru yang isinya gulai kambing, sudah kosong tak bersisa. Tim forensik menduga racunnya berasal dari makanan tersebut karena reaksinya sangat cepat dan mematikan. Dek, waktu seakan membeku. Kotak bekal biru. Gulai kambing. Kosong tak bersisa. Potongan-potongan teka-teki itu tiba-tiba menyatu di kepalaku dengan bunyi. Klik, yang menyakitkan. Larangan Ibu Ratmi agar Mas Firman tidak memakannya. Sikap manisnya yang tiba-tiba padaku. Desakannya agar aku menghabiskan gulai itu sendirian. Dan kepanikan luar biasa saat tahu anaknya yang memakan gulai itu. Semuanya menjadi jelas sejelas-jelasnya. Di belakangku, Ibu Ratmi yang mendengar penjelasan polisi itu menjerit panjang. Jeritan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Jeritan pengakuan dosa tanpa kata-kata. Firman. Anakku. Dia berguling-guling di lantai, memukuli kepalanya sendiri, meraung seperti binatang yang terluka parah. Bukan dia, harusnya bukan dia, kenapa kamu makan itu? Nak, itu buat istrimu, itu buat si sialan itu. Racaunya disela tangis. Suaranya cukup keras hingga membuat Pak Polisi mengerutkan kening dan menatap curiga ke arah mertuaku. Aku berdiri mematung. Dingin merambati seluruh tubuhku. Dari ujung kaki sampai ubun-ubun. Ternyata, gulai lezat dengan aroma memikat itu adalah tiket kematian yang dipesan khusus untukku. Mertuaku sendiri yang meraciknya, mengantarnya dengan senyum manis, dan berharap besok pagi dia mendengar kabar kematianku. Tapi takdir punya selera humor yang gelap. Kurir maut itu salah alamat. Paket kematian itu justru dinikmati dengan lahap oleh anak kandungnya sendiri. Buah hati yang dia agung-agungkan. Aku menatap Ibu Ratmi yang kini histeris tak terkendali. Rasa sedih karena kehilangan suami tertutup oleh rasa ngeri dan kaget yang luar biasa. Di hadapanku bukan lagi seorang ibu mertua yang menyebalkan, tapi seorang pembunuh yang senjata makannya justru membalik menyerang dirinya sendiri. Bu, panggil polisi itu tegas. Melangkah mendekati Ibu Ratmi. Apa maksud Ibu? Harusnya bukan dia? Ibu tahu sesuatu tentang makanan itu. Ibu Ratmi tidak menjawab. Dia hanya terus meraung memanggil nama Firman.
Tapi bagi semua orang di ruangan itu, aku, Bei Inah, dan 2 orang polisi, raungan itu sudah cukup menjadi jawaban. Hari yang cerah ini mendadak berubah menjadi kelabu. Namun anehnya, di sudut hati kecilku yang paling dalam, aku merasa selamat. Sangat selamat. Gulai beracun itu tidak menyentuh bibirku. Tapi dia telah berhasil membunuh pernikahan neraka ini sampai ke akar-akarnya. Raungan sirine mobil polisi yang membelah keheningan siang itu menjadi musik penutup paling dramatis bagi rumah tanggaku. Tetangga-tetangga yang tadinya hanya mengintip malu-malu dari balik gorden, kini sudah berkerumun terang-terangan di depan pagar, menonton pertunjukan gratis penangkapan nyonya besar yang biasanya angkuh itu. Ibu Ratmi digelandang keluar rumahku bukan layaknya tamu kehormatan, melainkan seperti karung beras yang sudah bocor, lemas, berantakan, dan terus meracau tidak jelas. Aku membunuh anakku. Aku membunuh anakku. Kalimat itu terus diulang-ulang seperti kaset rusak, diselingi tawa histeris yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang. Polisi tidak butuh waktu lama untuk menyimpulkan kasus ini. Pengakuan histeris Ibu Ratmi di depan banyak saksi, ditambah barang bukti rantang dan sisa makanan di lokasi kejadian, sudah lebih dari cukup untuk menyeretnya ke sel tahanan. Namun, kejutan yang sesungguhnya, kejutan yang membuat hatiku benar-benar membeku lalu hancur berkeping-keping sebelum akhirnya sembuh total, justru datang dari benda kecil yang ditemukan di saku celana jenazah Mas Firman. Seorang petugas polisi menyerahkan ponsel milik suamiku yang sudah dimasukkan ke dalam plastik bening. Bu Andini, kami menemukan percakapan yang sangat mengganggu di ponsel korban. Sepertinya ibu harus membaca ini untuk memahami konteks kejahatan yang sebenarnya. Dengan tangan sedikit gemetar, aku menerima ponsel itu. Layarnya retak sedikit. Mungkin terjatuh saat Mas Firman meregang nyawa. Aku membuka aplikasi pesan singkat dan membaca percakapan terakhir antara kontak bernama Ibu Sayang dengan suamiku. Tanggal percakapannya baru kemarin sore, tepat sebelum Ibu Ratmi datang membawa gulai maut itu. Ibu Sayang, men, rencananya kita jalankan besok pagi. Ibu sudah beli racun tikus paling ampuh di pasar gelap. Nanti ibu masak gulai kambing kesukaan istrimu. Baunya kuat jadi rasa racunnya tidak akan ketahuan. Mas Firman, mantap, Bu. Pastikan dia makan banyak ya. Aku sudah muak lihat mukanya yang sok kecapean itu. Kalau dia mati mendadak karena keracunan makanan, polisi tidak akan curiga. Kita bisa langsung klaim asuransi dan jual rumah itu. Ibu Sayang, beres. Kamu pura-pura saja pergi mancing biar punya alibi kuat. Biar ibu yang urus si Andini. Besok siang, kita sudah jadi orang kaya baru. Nak, darahku mendidih membaca deretan kalimat keji itu. Ternyata, selama ini aku bukan hanya hidup dengan suami yang malas dan mertua yang cerewet, tapi aku tidur seranjang dengan ular berbisa. Mas Firman, laki-laki yang aku layani sepenuh hati, ternyata adalah otak di balik rencana pembunuhan istrinya sendiri. Dia tahu gulai itu beracun. Dia tahu ibunya akan datang membawanya. Satu-satunya hal yang tidak dia tahu adalah takdir punya selera humor yang sangat gelap. Rupanya, karena keserakahan dan kelaparan setelah seharian di laut, ditambah sinyal yang mungkin buruk sehingga dia tidak membaca pesan peringatan susulan dari ibunya, Mas Firman melahap gulai itu tanpa curiga. Dia pikir itu gulai biasa, bukan gulai maut yang dia pesan untukku. Sungguh ironi yang mematikan. Dia menggali lubang kubur untukku, tapi dia sendiri yang terpleset dan jatuh ke dalamnya dengan mulut penuh daging kambing. Hari pemakaman Mas Firman berlangsung sepi. Tidak banyak air mata yang tumpah, setidaknya bukan dari mataku. Aku berdiri di samping liang lahat dengan pakaian serba hitam, memasang wajah sedih standar ala kadarnya, sekadar formalitas agar tidak digunjingkan tetangga. Di dalam hati, rasanya seperti ada pesta kembang api. Beban seberat 1 ton yang selama ini menindih dadaku tiba-tiba lenyap. Tidak ada lagi suami parasit. Tidak ada lagi mertua jahat. Ibu Ratmi tidak hadir di pemakaman anak kesayangannya. Kabarnya, dia mengalami gangguan jiwa berat dan harus dipindahkan ke rumah sakit jiwa di bawah pengawasan ketat polisi. Dia menghabiskan hari-harinya dengan berteriak-teriak melarang orang makan gulai. Sebuah hukuman seumur hidup yang dia ciptakan sendiri lewat rasa bersalahnya. Sore harinya, setelah pelayat terakhir pulang,
Aku duduk sendirian di teras belakang rumah, menghadap kolam renang yang airnya tenang. Secangkir teh hangat ada di tanganku. Rumah besar ini kini benar-benar sunyi. Tapi kali ini sunyinya terasa manis. Aku menatap langit sore yang berwarna jingga keunguan. Angin sepau-sepau menerpa wajahku, membawa serta sisa-sisa kenangan pahit yang mulai memudar. Aku teringat rantang gulai itu lagi. Siapa sangka, masakan ibu mertua yang selama ini selalu aku hindari karena rasanya yang tidak karuan, justru menjadi masakan terbaik yang pernah dia buat. Bukan karena rasanya, tapi karena fungsinya. Gulai itu telah membebaskanku dari penjara pernikahan tanpa perlu proses perceraian yang berbelit-belit. Aku menyeruput tehku perlahan, merasakan kehangatan menjalar ke seluruh tubuh. Bibirku menyunggingkan senyum tipis. Senyum kemenangan seorang wanita yang selamat dari lubang jarum. Terima kasih, Mas Firman. Terima kasih, Ibu Ratmi. Bisikku pelan pada angin lalu. Rencana kalian sungguh sempurna. Sempurna untuk membebaskan aku. Mulai hari ini, tidak ada lagi bangun subuh untuk menyiapkan bekal pancing. Tidak ada lagi omelan tentang uang belanja. Tidak ada lagi drama mertua. Yang ada hanya aku, hartaku, dan kebebasanku. Dan kalau dipikir-pikir, mungkin besok aku akan pergi makan sate kambing. Tentu saja, tanpa racun dan tanpa berbagi.